Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap sehat walafiat dan juga semangat. Ya, baik ya. Pada hari ini Ibu akan lanjutkan pembelajaran kimia yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu redoks dan sel elektrokimia. Ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sel Volta. Ya, nah pada pembelajaran hari ini Ibu kirim PPT ya, PPT dari sel elektrokimia ya, maka sel Volta ini adalah bagian dari sel elektrokimia ya. Sebelumnya Ibu ulas sedikit ya. Nah, pada sel elektrokimia ini kita akan membahas mengenai reaksi redoks spontan, sel Volta atau sel Galvani, dan yang terakhir mengenai sel elektrolisis. Nah, untuk reaksi redoks spontan, nah ini kamu bisa baca di PPT yang Ibu kirim di classroom ya. Seperti apakah reaksi redoks secara spontan? Nah, di sini ada gambarannya, kemudian reaksi sel Volta atau sel Galvani, kemudian bagaimana diagram selnya, dan ada contoh soal juga ya. Baik ya, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas satu persatu, yaitu mengenai sel Volta ya. Apakah sel Volta itu? Nah, sel Volta disebut dengan sel Galvani ya. Definisi dari sel Volta itu sendiri merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia berubah menjadi energi listrik. Pada energi kimia itu terdapat reaksi redoks dan energi listrik itu menimbulkan arus listrik ya. Nah, tempat berlangsungnya reaksi redoks ini ya pada sel Volta, yaitu terdapat pada elektrode ya, di mana elektrode itu terdiri dari katoda dan anoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi ya, pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, maka potensial listrik yang dihasilkan sel Volta ini dapat diperhitungkan melalui rumus di bawah ini ya, sebagai berikut. E0 sel atau energi potensial sel sama dengan energi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi ya. Nah, ini adalah rumus bagaimana menghitung potensial listrik yang dihasilkan oleh sel Volta. Nah, adapun yang harus kita pahami ya, yang pertama ini ada super trik ya. Jika dalam satu perhitungan potensial listrik ya ditemukan E0 selnya besar, maka dia disebut dengan reduksi. Nah, pada reduksi ya, maka disebut juga dengan katoda. Katoda ini bermuatan positif. Kemudian jika E selnya besar, kecil ya, maka terjadi reaksi oksidasi di dalamnya. Maka muatannya negatif atau disebut dengan anoda. Nah, triknya jika di sini R reduksi, maka dia berupa konsonan. Konsonan maka di sininya katoda. Ya, konsonan dengan konsonan lagi. Kemudian pada reaksi oksidasi, jika S-nya kecil, maka dia disebut dengan anoda. Ya, anoda ini karena keduanya di sini O oksidasi ini huruf vokal, maka di sininya huruf vokal juga, yaitu anoda. Ya, ini hanya dibuat supaya kalian bisa mengingat ya. Nah, baik, bagaimana cara menentukan selanjutnya? Bagaimana cara menentukan diagram sel? Ya, di sini ada super triknya. Ya, di sini L ya. Di sini ada ion, kemudian jembatan garam, kemudian ion lagi ya. Maka di sini ada L lagi. L itu apa? Ya, L ini adalah unsur logam ya. Pada
posisi sebelah kiri ya, di sini terjadi pada elektrode ya, pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi, kemudian yang sebelah kanan ini terjadi reduksi pada elektrode katoda ya. Nah, ini perlu diingat, ini adalah rumus yang sangat penting dalam menentukan notasi sel atau diagram sel. Berikutnya, bagaimana cara menemukan reaksinya? Ya, bagaimana cara menemukan reaksinya? Ya, pada soal, nah di sini juga ada super triknya. Jika E0-nya besar, maka reaksinya tetap, ya, posisinya tidak dirubah. Nah, jika E0-nya kecil, ya, maka dibalik reaksinya, posisinya berubah, ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, ya. Tadi kita sudah mengenal ya super trik dalam perhitungan potensial listrik dalam sel Volta. Yang pertama yang kita harus tahu dulu apakah reaksi ini katoda atau anoda, kemudian bagaimana diagram selnya, kemudian aliran elektronnya bagaimana ya. Jadi aliran elektronnya ini dari anoda ke katoda. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif ya. Nah, di sini pada anoda ini keduanya harus unsur logam. Nah, kemudian ya di sini cara menemukan reaksinya juga. Mohon maaf Ibu ulang-ulang supaya kalian bisa memahami satu persatu ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Contoh soal Zn2n 2+ ya ditambah 2 elektron min menjadi Zn, di mana E selnya sama dengan min 0,76 volt, ya. Yang kedua, Cu2+ ditambah 2 elektron min menjadi Cu, ya, di mana E selnya sama dengan plus 0,34 volt ya. Ditanyakan ya katodanya yang mana, anodanya yang mana ya. Kemudian tentukan E selnya. Yang berikutnya bagaimanakah reaksinya, kemudian aliran elektronnya, dan yang terakhir bagaimanakah notasi selnya. Baik ya, satu persatu ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama ini kita jawab ya. Zn2+ tambah 2 elektron min menjadi Zn ya, dimana E selnya sama dengan min 0,76 volt ya. Kemudian pada Cu juga E selnya ya plus 0,34 volt. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana yang besar, yang mana yang kecil? Nah, ini untuk menentukan anoda dan katodanya, ya. Nah, kita perhatikan ya di sini, ya, min 0,76 ini lebih kecil dari 0,34. Maka jika dia lebih kecil, maka disebut dengan, ya, karena dia kecil, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Dan ya, terdapat pada kutub atau pada elektrode anoda. Ya. Demikian pula dengan 0,34. Ini 0,34 ini dia besar ya. Ya, lebih besar dari min 0,76. Ya, maka reaksi yang terjadi adalah reduksi pada katoda. Ya, bisa dipahami ya. Nah, E besar, E kecil. Nah, ini ya, yang pertama ya super triknya, jika besar maka dia katoda, jika kecil maka dia sebagai anoda. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita dapat menemukan, maka katoda ini adalah Cu
ya. Katodanya adalah Cu. Kemudian anodanya telah ditemukan ya, Zn. Lalu bagaimana menentukan E-selnya? Ya, E-sel ya seperti rumus yang sudah disampaikan di atas, E-sel sama dengan E-sel besar dikurangi E-sel kecil. Maka E-sel besarnya 0 plus 0,34 volt dikurangi min 0,76 volt. Ya, maka diperoleh jika min ketemu min maka hasilnya positif. Ya, ini perhatikan ya, ini tidak dirubah ya. Jadi min ketemu min hasilnya positif. Maka 0,34 volt ditambah 0,76 volt hasilnya positif 1,1 volt. Nah, positif ini berarti dia reaksinya terjadi secara spontan atau dikatakan bereaksi. Ya, spontan atau tidak spontan, nah kalian baca kembali di PPT yang Ibu sampaikan, yang Ibu kirim di classroom. Ya, nah kemudian, kita ingin tahu bagaimanakah reaksi yang terjadi ya antara Cu dan Zn ini, maka diperolehlah ya Cu2 plus ditambah 2 elektron min menjadi Cu. Nah, Zn ini ya, Zn ini berubah posisinya menjadi positif. Ya. Karena apa tadi? Ya. Jika berubah posisinya, maka Zn ya terurai menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron min. Ya. Nah, ini kita kembali lagi pada posisi cara ya, cara menemukan reaksi. Jadi kalau yang kecil ya, hasilnya kecil ini, maka posisinya dibalik berubah. Karena Zn itu kecil, lebih kecil daripada Cu, maka posisinya berubah ya. Nah, baik, kemudian kita reaksikan keduanya ya. Nah, di sini Zn ditambah Cu2 plus ya, kemudian menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Elektronnya kemana? Elektronnya ini habis ya, tidak lagi digunakan di posisi kiri dan kanan. Maka E0-nya sama dengan plus 1,1 volt ya. Selanjutnya, bagaimana menentukan aliran elektron? Kita lihat aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Maka anodanya sudah ditentukan. Di sini anodanya adalah Zn, katodanya Cu. Ya, katodanya Cu. Dari sini kita sudah bisa menentukan diagram sel atau notasi selnya. Ya, notasi selnya Zn, kemudian di sini Zn2 plus terpisah oleh jembatan garam ya, ini namanya garis 2 ini jembatan garam, kemudian Cu2 plus ya menjadi Cu ya. Nah, di sini adalah notasi selnya, yang sebelah kiri harus anoda, yang sebelah kanan harus katoda. Karena sudah diketahui sebagai anoda adalah Zn dan sebagai katoda adalah Cu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sampai di sini ya semoga bisa dipahami ya. Jika belum paham silakan diulang-ulang ya, 2 atau 3 kali video pembelajaran ini ya, baru kalian bisa memahami. Atau jika kalian belum jelas silakan tanyakan di kolom komentar atau chat langsung ke WhatsApp Ibu ya. Baik. Selanjutnya di sini ada latihan soal ya. Latihan soal. Ya, Cr3 plus tambah 3 elektron min menjadi Cr di mana E0-nya ya sama dengan min 0,71 volt. Yang kedua, Ni2 plus ditambah 2 elektron min menjadi Ni ya di mana E0-nya sama dengan min 0,25 volt. Maka tentukanlah E-selnya, notasi selnya, aliran elektronnya, dan reaksi selnya.
ya. Jadi sebaiknya ya nanti pengerjaannya secara berurutan seperti contoh soal yang sudah Ibu berikan. Ya. Baik ya, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Selebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan berikan tanda like dan juga subscribe ya. Baik, akhir kata saya Ibu ucapkan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.